Sekali lagi shalom. Oke, saudara diberkati hari ini, amin. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita ada hari ini itu karena anugerah Tuhan. Sekali lagi, kita ada sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bukan gagah hebat saudara dan saya, tapi itu karena Roh Allah yang memampukan saudara dan saya sehingga ada sampai hari ini. Jadi peranan daripada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya sampai hari ini dan sampai selama-lamanya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan saya kini percaya kalau Bapak Ibu ada sampai hari ini itu karena kebenaran. Karena firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari, setiap saat. Sehingga menguatkan iman kita. Sehingga ada kerinduan untuk datang beribadah. Ada kerinduan untuk memuji, menyembah Tuhan. Bagi orang yang tidak peduli akan kebenaran, bagi dia untuk apa saya ke gereja? Untuk apa saya beribadah? Lebih baik saya jalan-jalan atau lebih baik saya tenang-tenang saja di rumah. Tapi kalau saudara datang hari ini, saudara beribadah memuji Tuhan, itu karena kebenaran yang sudah tertanam dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara mau datang memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Dia dan siap untuk diberkati. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya memang terkadangkala situasi yang kadangkala membuat kita rindu untuk datang, tapi terkendala dengan situasi yang ada. Apalagi kan memang dalam beberapa minggu yang lalu itu kan memang ya agak sedikit ada tegang lah gitu ya. Sehingga orang mau beribadah mikir-mikir. Nanti kalau terjadi apa-apa dalam perjalanan. Sehingga ada banyak gereja-gereja yang pada akhirnya untuk online. Iya, karena memang situasi. Ya kita juga memang berhikmat. Kalau memang tidak memungkinkan ya janganlah. Ya kalau memang bisa ya kita harus datang. Kalau memang aman semuanya, kenapa kita tidak mau datang? Walaupun ya maksimum 2 jam kita ada di tempat sini. Tidak lebih daripada itu. Dari jam 10 sampai jam 12. Dan kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kita boleh berfellowship dengan satu sama lain. Dan saya kira percaya inilah panggilan dari Bapa di sorga. Datang kepada Tuhan. Mazmur mengatakan, masuklah melalui pintu, memuji, menyembah, bersyukur, naikkan puji-pujian, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah nama Tuhan. Wow, luar biasa. Iya. Dan saya kira percaya kita semua pasti diberikan kesehatan secara rohani. Amin. Iya, kita beribadah itu diberikan kesehatan secara rohani. Kita bertepuk tangan, terus kita bersuara, itu menandakan kita tepuk tangan, tangan kita masih sehat. Kita bersuara, kita teriak, berarti ya kita masih sehat. Iya, masih sehat Bapak Ibu. Ya kalau nggak bisa kita bersorak haleluya, mulai dipertanyakan tuh, ada masalah itu. Tapi kalau kita masih bisa bertepuk tangan, masih bisa bersorak bagi Tuhan, berarti kita sehat semuanya. Amin. Sehat semuanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita terus giat di dalam Tuhan. Kita buka firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 28. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 28. Mari kita baca bersama-sama. Akan ayat ini Lembaga Alkitab memberikan judul keyakinan di hadapan Allah. Kita baca bersama-sama 2, 3. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian, percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Katakan amin. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Yohanes 16 ayat 13. 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita membaca dari dua bagian firman Tuhan ini, kita dibukakan sesuatu pengertian yang luar biasa. Kalau kita melihat dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 28, itu sudah memberikan suatu penghiburan kekuatan kepada kita. Di situ dikatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Saudara dan saya berasal dari kebenaran. Katakan amin. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Jadi kalau saudara dan saya sudah dibenarkan, dulunya adalah tidak dibenarkan. Dulunya jauh daripada benar, jauh sekali, jauh. Tapi yang membenarkan saudara dan saya adalah Yesus Kristus. Dia yang membenarkan. Sekali lagi, Yesus yang membenarkan saudara dan saya di hadapan Bapa di sorga. Dulunya kita jauh. Ada yang memisahkan saudara dan saya, yaitu DOSA, yaitu dosa. Dosa yang memisahkan saudara dan saya dengan Bapa di surga. Dan kita sudah ketahui, yang bisa menjembatani antara saudara dan saya hanyalah penyalipan Yesus Kristus. Itu jalannya satu-satunya. Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga kalau kita, waktu Dr. Gabriel juga menyampaikan, waktu Pak Yunus juga menyampaikan, disampaikan yang bisa menghubungi, dan itu ada jurang yang memisahkan. Mau lompat nggak bisa, mau kasih tali nggak bisa juga, mau kasih tali penghubung ke Allah nggak bisa. Kalau Bapak Ibu menonton pendakian gunung, saya cuma suka nonton aja, tapi kalau mendaki belum pernah. Jadi yang paling saya tonton itu waktu ada pendakian di Gunung Kartens. Sampai anaknya Pak Fris saja namain Kartens. Iya, Jaya Wijaya. Jadi sebelum mencapai puncak Kartens itu, ada jurang yang memisahkan, diperkirakan kalau nggak salah 20 meter kalau nggak salah, dan kedalamannya 500 meter. 500 meter. Jadi sebelum dipasang oleh pendaki gunung, ada tali rangkaian besi sudah dibuat demikian rupa. Mereka harus membuat suatu tali yang supaya bisa menghubungi, tidak seperti sekarang bisa jalan di atas tali. Mereka harus ke bawah dulu baru naik.
Tapi sekarang kalau kita nonton itu sudah ada besi, jadi tali besi yang sudah menghubungkan antara yang satu gunung ini menuju ke gunung sebelum dia akan summit, sebelum dia akan mencapai puncak Jaya Wijaya, Kartens itu. Dan bagi mereka mengatakan, kesaksian mereka, ini tantangan yang paling mengasihkan dan berat bagi mereka. Kedalaman 500 meter, kalau jatuh ya bukan lagi mati, hancur. Iya. Itu yang menghambat sehingga orang ada ketakutan sampai ke sana. Jangankan pengalaman dari mereka, yang sudah berpengalaman pun sampai gunung itu sampai difavoritkan oleh pendaki-pendaki dunia. Mereka penasaran akan menaklukkan akan gunung Kartens tersebut, Jaya Wijaya tersebut. Satu, karena untuk sampai ke sana biayanya mahal sekali, sangat mahal dibandingkan dengan gunung-gunung yang lain. Dan kita kan pernah mendengar beberapa bulan yang lalu kan ada 2 ibu yang meninggal di sana karena hipotermia, kedinginan. Jadi belum sampai ke atas, mereka memang pas cuaca yang buruk sekali. Belum sampai melewati akan mereka bilang punggung kuda. Punggung babi, bukan kuda, babi. Jadi memang kalau dari kejauhan itu kelihatan memang gitu. Wah Bapak Ibu, itu yang memisahkan kesulitan mereka untuk sampai ke sana. Tapi sekarang sudah enak. Sudah ada tali, jalan di atas tali besi, dan kiri kanan sudah ada pegangan. Sudah ada pegangan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, luar biasa. Yesus menjembatani saudara dan saya. Kita tidak berlelah-lelah. Mestinya tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Kita tinggal melangkah sampai ke sana. Dan saya kira percaya Bapak Ibu sudah melewati itu, karena Kristus sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kristus sudah ada di dalam diri kita, dan kebenaran itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara saya adalah orang benar. Orang benar. Dan iblis tidak bisa mengintimidasi saudara dan saya. Dia tidak berhak untuk mengambil nyawa saudara dan saya, tidak. Karena kita sudah ada di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan saudara dan saya. Amin. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dari uraian firman Tuhan di atas, memang firman Tuhan menegaskan, menyampaikan kepada kita, kita memang masih berada di dalam dunia. Sekali lagi, kita ini masih ada di dalam dunia. Namun saudara saya bukan berasal dari dunia. Amin. Itu yang luar biasa. Kita ada di dalam dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia. Kita berasal daripada kerajaan sorga. Dan kita harus menjadi saksi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kehidupan kita tidak boleh lagi diatur dengan pola dan cara-cara duniawi. Kalau kita ini orang benar ya, mestinya yang mengatur saudara saya polanya adalah kerajaan sorga. Kehidupan kita adalah polanya kerajaan sorga. Kita hadir di dalam dunia ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita berasal dari kebenaran. Kita disertai oleh Allah, serta diutus untuk menjadi terang dan bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Kalau saudara dan saya berasal dari kebenaran, kita disertai oleh Allah, serta diutus untuk menjadi terang, dan kita harus bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Bukan berarti saudara harus kompromi. Justru kita hadir dengan orang-orang gelap, orang-orang yang memang kehidupannya
kita jangan jadi duniawi. Kita harus menerangi mereka. Perkataan kita, tingkah laku kita harus menjadi terang. Jangan sampai kehidupan kita sudah benar, sudah terang, ketemu dengan model kayak begitu, ikut-ikut juga dengan kata-kata yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kata-kata kasar, kata-kata jorok, ikut dengan mereka, mestinya tidak boleh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya tergelitik dengan satu, karena itu memang sudah menjadi kebiasaan bagi anak-anak muda zaman sekarang. Tapi kalau bagi saya lama di Jawa Timur, mendengar kata-kata itu bagi saya biasa. Apalagi orang Surabaya. Jadi jadi kayak mengumpat gitu. Padahal sebetulnya kata-kata itu sebetulnya bukan kata-kata kasar sebetulnya. Jadi di zamannya Belanda. Jadi kalau umpama ada tentara atau ada tank datang itu mereka mengatakan danko. Danko. Tapi akhirnya lama-lama diplesetin. Bukan danko, tapi saudara saya pasti tahu. Saya nggak mau ngomong. Orang Jawa pasti tahu itu. Jadi sebetulnya itu adalah kalau tentara Belanda datang, ada tank datang, orang mengatakan, Jawa Timur mengatakan, "Wih, danko datang." Saya juga baru tahu setelah saya buka dari sejarahnya. Akhirnya lama-lama diplesetin oleh orang-orang Jawa Timur, orang Surabaya. Bukan danko lagi, hanya menjadi umpatan. Bagi orang Jawa Timur itu biasa. Tapi bagi orang Solo, orang yang ini, itu kasar banget gitu, kasar banget. Tapi sebenarnya kalau latar belakangnya itu sebenarnya bukan untuk mengumpat, bukan. Nah, jadi tapi jangan lakukan ya. Saya selalu sampaikan ke anak-anak saya kalau mereka lagi main ketemu dengan di online itu kan kata-kata itu kan gampang banget itu diucapkan. Nah, jadi kita harus menjadi terang, menjadi bercahaya di tengah kegelapan. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Amin. Sekali lagi, setiap kita orang percaya yang sudah dibenarkan wajib menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, dari pembacaan ini Bapak Ibu, kalau kita memang menjadi hidup benar di mata Tuhan, kita perhatikan, kita melihat ada ciri utama bagi pribadi yang sungguh-sungguh. Kalau saudara dan saya berasal orang benar, ada ciri utama. Yang pertama adalah senantiasa hidup dalam ketentraman, senantiasa hidup dalam ketenangan di dalam Tuhan. Hidup dalam ketenangan di dalam Tuhan. Apabila kita hidup dalam kebenaran, tidak ada alasan bagi saudara diliputi ketakutan, apalagi kegelisahan. Seperti yang dibacakan oleh Ibu Wana tadi, yang di Mazmur 121. Itu Mazmur 121. Itu luar biasa loh ayat itu. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa bagaimana penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Itu kan nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah itu kan adalah pada saat bangsa Israel mereka menuju ke Yerusalem. Mereka ke Bait Allah di Yerusalem. Mereka menuju ke Yerusalem. Dan untuk sampai ke Yerusalem, mereka harus jalan kaki, naik gunung, turun lembah, terus dan seterusnya dan seterusnya. Jadi waktu mereka melihat ke kiri ke kanan, tidak ada pertolongan. Bisa ketemu dengan binatang buas, bisa ketemu dengan orang jahat. Tapi intinya di situ katakan, pertolonganku datang daripada Tuhan.
pertolonganku datang daripada Tuhan. Sehingga akhirnya mereka sampai ke Yerusalem. Mereka beribadah, selesai di Yerusalem, mereka balik lagi. Yang ditempuh perjalanan bisa sampai 2-3 hari lamanya perjalanan untuk kembali lagi. Dan setiap tahun itu mereka berziarah, mereka pergi ke Yerusalem, mereka beribadah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hidup benar, kalau kita orang benar, mestinya kegelisahan, ketakutan tidak menjadi suatu ancaman dalam kehidupan kita. Tinggal kita berhikmat saja. Tinggal kita berhikmat. Percayalah, Dia selalu menyertai setiap anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dia menyertai kita. Kegelisahan itu muncul karena dosa yang berkuasa. Kegelisahan itu karena ada dosa yang menguasai kita. Ada keinginan duniawi yang masih mengikat, sehingga timbul rasa bersalah, amarah, bahkan kebencian. Akarnya lagi adalah dosa. Dosa semuanya. Tapi kalau dosa sudah dibereskan dalam kehidupan kita, maka segala kegelisahan, ketakutan, kebencian, amarah itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Amin. Karena sudah dibereskan. Bapak Ibu, ketika kita berpegang pada kebenaran, Tuhan sendiri yang akan membela saudara dan saya. Amin. Dan memberikan kemenangan. Amin. Dia yang akan membela saudara dan saya. Katakan amin. Orang yang hidup dalam kebenaran akan memiliki ketentraman batin. Amin. Sekali lagi, orang yang hidup dalam kebenaran akan memiliki ketenangan. Dia tenang sekali. Kenapa? Dia selalu memuji, meninggikan nama Tuhan. Dia selalu memuji, meninggikan nama Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, orang Israel kalau dia datang ke Yerusalem, dia beribadah. Kalau dia tidak ada ketenangan, ngapain setiap tahun dia pergi ziarah, berdoa di sana. Sedangkan ancaman dan jaraknya jauh sekali. Dia pikir lebih baik saya di tempat saya saja. Tapi mereka yakin Tuhan menyertai. Mereka yakin Tuhan menyertai mereka. Tuhan menyertai. Sehingga jangan heran Bapak Ibu, bangsa Israel itu sampai sekarang, sekalipun ada banyak cara untuk menghapuskan bangsa Israel dari peta dari dunia, itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Sudah banyak pengalaman-pengalaman yang mereka jalani berpuluh-puluh tahun, dihancurkan, dilenyapkan, tapi tidak akan. Jangan heran Bapak Ibu, orang diam-diam di Indonesia, mereka diam-diam mengirimkan orang-orang untuk belajar pertanian di sana. Iya, diam-diam mereka mengirim anak-anak muda untuk belajar. Yang terakhir yang saya baca, ada sekolah pertanian di Flores. Mereka rutin kirim anak-anak muda untuk belajar pertanian di sana. Mereka magang di sana. Iya, wah itu luar biasa loh. Luar biasa. Mereka kirim tenaga, mereka sudah belajar pertanian, ada sekolah pertanian di Flores. Terus secara rutin mereka kirim, mereka belajar bercocok tanam di Israel. Saya tidak bicara soal politik, tapi ini kenyataan. Dan memang dari segi pengetahuan pertanian harus diakui Israel itu memang hebat. Iya, hebat, luar biasa. Mereka bisa mengembangkan apa saja dalam bidang pertanian. Mau pisang,
Mau pepaya? Ya kalau anggur nggak usah ditanya. Dan buah-buah yang lain itu luar biasa. Dan saya kira percaya orang yang mau bekerja sama dengan mereka, mereka mau maju. Yang pernah saya dengar juga, pernah ada anak-anak muda HKBP yang dikirim ke sana juga. Mereka belajar juga di sana. Iya, belajar. Itulah bangsa Israel yang dipilih, yang dikhususkan oleh Tuhan. Banyak hal yang berbeda dari mereka. Dan saudara dan saya adalah Israel rohani. Amin. Yang dipilih, yang dikuduskan, yang ditetapkan. Yang kedua, senantiasa merindukan dekat dengan Tuhan. Kalau kita hidup benar, orang benar, selalu rindu dong. Rindu, dekat, datang kepada Tuhan. Gak mau jauh. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin Bapak Ibu. Ada kerinduan untuk selalu dekat bersama dengan Bapa di surga, menikmati hadirat Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari seperti tadi yang kita mazmurkan tadi. Satu hari dalam pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari gak tahu ngapain, gak tahu berbuat apa-apa. Menikmati hadirat Tuhan. Dan saya yakin banyak orang mendambakan hal itu. Dia rindu, mau ke sana. Tapi lagi apa? Ada dosa yang menghalangi dia untuk sampai ke sana. Tapi berbahagialah saudara saya yang sudah ditebus, yang sudah dimerdekakan, yang sudah dibenarkan, sehingga kita dikatakan orang benar. Kita 24 jam silakan datang dalam hadirat Tuhan. Amin. Bangsa Israel dulu, apakah mereka bebas datang ke hadirat Tuhan dalam bait Allah? Enggak. Yang datang berjumpa dengan Tuhan hanya imam. Imam saja. Jemaatnya di mana? Di pelataran. Di pelataran. Sehingga salah satu yang Yesus lakukan adalah waktu Yesus di atas kayu salib, tirai bait Allah terbelah dua. Itu menandakan saudara dan saya langsung datang menghadap Bapa di surga. Tidak lagi pakai perantara, tidak pakai lagi imam, tapi saudara dan saya diberikan keleluasan untuk datang memuji menyembah Tuhan. Tidak lagi pakai perantara. Itulah anugerah sehingga Yesus menggenapi akan hukum Taurat. Kita bisa datang memuji menyembah Tuhan. Tinggal bagaimana saudara saya sikap kita di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang sekalian dalam Tuhan, menikmati keindahan hidup tentu bukan hal yang salah, sekali lagi. Namun yang terutama bagi orang percaya adalah senantiasa dekat dengan Allah. Ya kalau saudara diberkati kan gak salah kok jalan-jalan, gak salah. Saya mau jalan-jalan, saya mau refreshing, gak salah. Mau healing. Sebetulnya healing yang tepat saudara di hadirat Tuhan. Iya.
Nggak salah, kita jalan-jalan mau kemana, nggak salah, tidak salah. Ya kalau memang itu Tuhan izinkan, pergilah Bapak Ibu. Ada yang mau liburan ke Eropa Timur, ya silakan. Ada yang mau liburan ke Papua, ya silakan. Ada yang mau liburan ke Cilacap sekaligus pelayanan ke Nusa Kembangan, ya silakan juga. Sekaligus jalan-jalan. Kan belum tahu Nusa Kembangan kan? Belum tahu kan? Iya. Nanti kapan-kapan Taman Firdaus pelayanan di Nusa Kembangan. Supaya ketemu dengan penjahat-penjahat kaliber yang sudah memang ditempatkan di Nusa Kembangan. Ada yang takut Bapak Ibu, ada yang nggak mau. Udah ngeri kelas kakap semua di sana. Tapi kalau dalam ibadah-ibadah hati mereka sudah diubahkan. Hati mereka sudah diubahkan. Tempatnya aja yang angker, yang serem gitu. Tapi sebenarnya kalau sudah mau ibadah, nggak mungkin lah mereka jahat semua. Sudah diubahkan oleh Tuhan, apalagi sudah hukuman seumur hidup. Ya kan mereka mau mendekatkan diri sama Tuhan. Siapa yang bisa melayani mereka? Adalah orang-orang yang terbeban datang pelayanan penjara, datang ke sana. Ya memang kita dari Cilacap harus nyebrang, bukan berenang. Ada penyeberangan kita sampai ke Nusa Kembangan. Sangat indah kok Bapak Ibu, sangat indah pelayanan di sana, sangat indah. Apalagi penjara yang paling ujung sana itu adalah orang-orang yang yang memang udah ini harus perlu dilayani. Siapa yang bisa melayani mereka? Harus ada orang. Kan gak mungkin mereka dibiarkan menuju kepada kebinasaan. Kita harus hadir di sana, menyatakan kemuliaan kepada mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, dimanapun kita berada, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, selama kita hidup, kita harus dekat dengan Allah. Kita akan tetap kuat dan penuh sukacita. Amin. Iya, seberat apapun pergumulan saudara dan saya, biarlah kita tetap dekat sama Tuhan, dekat sama Dia. Seberat apapun, saya percaya pasti ada ucapan syukur, ada sukacita yang kita naikkan kepada Bapa di surga. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kita melihat bahwasanya, biarlah kita senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Kita mau lakukan apa yang berkenan kepada Allah. Itu yang aku mau lakukan. Aku ini orang benar, sudah dibenarkan. Maka selayaknya, sepantasnya kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai umat percaya, kita tidak boleh hanya berfokus kepada permintaan akan mujizat. Dan saking yang percaya, Tuhan tahu kok setiap pergumulan saudara dan saya. Dia Allah Maha tahu. Dia tahu akan pergumulan kita. Dia tahu pergumulannya daripada Pak Fritz. Tuhan tahu. Sedetil, sekecil apapun, Tuhan tahu. Dia Allah Maha tahu. Tuhan tahu pergumulan daripada Ibu Gina. Tuhan sangat tahu. Dia tahu sekali. Pergumulan anak-anak muda, Dia tahu pergumulan kita. Pergumulan yang sedang dipersiapkan ke luar negeri, Tuhan tahu juga. Dia tahu. Sekarang kita lakukan bagian kita belajar, mempersiapkan diri supaya waktu kita dipercayakan itu, kita menikmati itu yang namanya berkat untuk orang-orang benar. Amin. Berkat orang-orang benar. Kita bisa menikmati dengan sukacita. Kita bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Orang yang berasal dari kebenaran akan senantiasa berusaha melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Itu sudah pasti. Dan itu sudah pasti. Kalau kita memang orang benar, kita pasti melakukan apa yang berkenan. Waktu kita melakukan, kita kata Tuhan, kira-kira Tuhan berkenan gak ya? Kita berdoa, kalau gak berkenan jangan lakukan. Dalam hati kecil, kayaknya ini gak boleh. Kayaknya ini enggak boleh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah melalui renungan ini kita boleh semakin dikuatkan oleh Tuhan. Kita beroleh kehidupan sejati dan tujuan hidup karena kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Yang diajarkan dalam
Alkitab. Kenapa? Dialah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Atau hidup kita dipimpin dan dikuatkan oleh kebenaran yang saudara dan saya baca dalam firman Tuhan. Karena kebenaran itu kita peroleh kedamaian dan kepuasan kita dapatkan. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan karena melalui kebenaran itu kita menjadi orang yang dibenarkan, dijadikan benar oleh Tuhan. Sekali lagi, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan karena melalui kebenaran itu kita menjadi orang yang dibenarkan dan dijadikan benar oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berbahagialah kita kalau hari ini kita menikmati hadirat Tuhan dan kita dibenarkan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang kita berdiri. Kita angkat pujian, Yesus Kaulah Kebenaran. Saya undang singer. Kita angkat pujian ini.